Om Swastiastu, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Minyoman Sriwulan Pratiwi, NIM 200261282, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 1 November hingga 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar ICU. Dari definisi ICU atau Intensive Care Unit merupakan bagian dari rumah sakit yang memiliki staf dan perlengkapan khusus bertujuan melakukan observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit atau hal lainnya yang dapat mengancam nyawa. Di mana ICU itu bersifat multidisiplin, melibatkan berbagai anggota tenaga medis misalnya seperti anestesi, interna, bedah, keperawatan, dan lain-lain. Untuk sejarah dari ICU, di mana dimulai pada tahun 1953, di mana Copenhagen, Denmark terjadi epidemik kasus polio. Sedangkan pada rumah sakit Blackdam hanya memiliki satu alat iron lung. Dan dokter anestesi yang bernama George A.G. Ibsen berhasil menangani suatu kasus dengan tracheostomi dan ventilasi manual, sehingga didirikanlah ICU pertama di dunia yang menangani pasien polio. Kemudian untuk landasan hukum, yaitu yang pertama ada KMK nomor 129 garing Menkes garing SK garing 2 garing 2008 mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu adalah PMK nomor 1438 garing Menkes garing Per garing 9 garing 2010 mengenai standar pelayanan kedokteran. Kemudian yang ketiga Kemenkes RI nomor 004 garing Menkes garing SK garing 1 garing 2003 mengenai kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu adalah Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 mengenai rumah sakit. Kemudian yang kelima yaitu adalah UU nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan. Tipe-tipe ICU itu ada general ICU, ada kardiak, respirasi, medical ICU, surgical ICU, brain ICU, burn, renal ICU, NICU atau neonatal intensive care unit, yaitu ada PICU atau pediatric intensive care unit. Ruang lingkup dari ICU yaitu yang pertama diagnosis dan penata laksanaan. Kemudian yang kedua, memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh. Kemudian yang ketiga, itu adalah pemantauan fungsi vital tubuh dan komplikasi. Dan yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien. Alur dari masuk ICU yang pertama, itu adalah pasien atau keluarga harus mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapatkan perawatan di ICU. Dan juga kita harus jelaskan mengenai tindakan kedokteran apa saja yang mungkin akan dilakukan selama pasien dirawat di ICU. Setelah pasien atau keluarga menerima penjelasan dengan jelas dan mengerti, apabila setuju atau menolak maka diminta untuk menandatangani informed consent. Namun apabila pada kondisi seperti sarana dan prasarana yang terbatas, maka mekanisme prioritas berdasarkan kondisi medis diperlakukan, di mana hal ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ada juga klasifikasi pelayanan ICU yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah pelayanan ICU primer atau standar minimal, yaitu terdapat resusitasi dan ventilasi bantu kurang dari 24 jam serta pemantauan jantung. Kemudian yang kedua, pelayanan ICU sekunder atau menengah, di mana terdapat ventilasi bantu lebih lama, bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan ICU tersier atau tertinggi, di mana pada level ini semua aspek perawatan atau terapi intensif tersedia. Kemudian kriteria masuk ICU yaitu sesuai dengan skala prioritas pasien yang dibagi menjadi 3 tingkat. Ada prioritas pertama, prioritas kedua, dan juga prioritas ketiga. Di mana pasien dengan prioritas pertama itu lebih didahulukan daripada pasien dengan prioritas 3.
Yang pertama, prioritas pertama yaitu, pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan juga tertitrasi. Misalnya seperti dukungan atau bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ atau sistem organ yang lainnya. Dan juga misalnya seperti infus, obat-obatan vasoaktif yang kontinu, kemudian obat anti aritmia kontinu, pengobatan, kontinu tertitrasi dan juga, yang lain-lainnya. Contoh pasien kelompok ini yaitu adalah pascabedah kardiotorasik, sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Kemudian prioritas yang kedua yaitu adalah pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, di mana pada kelompok ini itu sangat berisiko bila tidak mendapat terapi intensif secara segera, misalnya seperti pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Contoh pasien seperti ini yaitu misalnya pasien yang menderita penyakit jantung paru, kemudian gagal ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Terapi pada prioritas 2 ini tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya senantiasa berubah-ubah. Kemudian, pada prioritas ketiga itu termasuk pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau secara tunggal atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini itu sangat kecil. Misalnya, pada pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi, kemudian disertai juga misalnya perikardial tamponade, sumbatan jalan nafas, atau penyakit jantung, penyakit paru terminal yang disertai dengan komplikasi penyakit akut. Pada prioritas 3, itu hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Kemudian, pertimbangan kriteria keluar, yaitu berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan juga tim yang merawat. Dan juga dapat dipertimbangkan apabila status fisik pasien sudah stabil dan tidak perlu monitoring ketat yang lebih lama. Dan juga bila status fisik telah menurun jauh tetapi tidak ada rencana intervensi aktif selanjutnya. Kemudian indikasi pasien keluar itu ada 3 prioritas juga. Yang pertama itu pasien prioritas pertama, yaitu tidak lagi membutuhkan perawatan intensif. Kemudian yang kedua, misalnya terapi yang mengalami kegagalan. Kemudian prognosis jangka pendek buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Pada prioritas pertama ini misalnya pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif. Kemudian untuk pasien prioritas kedua itu adalah pasien yang dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk yang pasien prioritas ketiga itu dikeluarkan dari ICU bila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali sangat kecil. Contoh pada pasien prioritas 3 itu misalnya pasien dengan penyakit lanjut, misalnya PPOK, penyakit jantung atau liver terminal, karsinoma yang telah metastasis, di mana penyakit ini tidak berespon terhadap terapi ICU untuk penyakit akut lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai High Care Unit atau HCU, di mana secara definisi HCU atau High Care Unit merupakan unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat. Di mana pasien yang masuk HCU itu adalah pasien yang tidak memerlukan perawatan ICU, namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat. HCU itu sendiri juga dikenal sebagai HDU atau High Dependency Unit atau Intermediate Ward.
Kemudian, ada juga jenis HCU, yaitu ada integrated, paralel, dan juga separated. Di mana integrated sendiri itu adalah bergabung dengan ICU. Jadi, HCU-nya itu bergabung dengan intensive care unit-nya. Kemudian yang paralel itu berdampingan dengan ICU, kemudian separated atau konvensional atau freestanding itu HCU-nya terpisah dengan ICU. Kemudian, fungsi HCU sendiri itu adalah sebagai unit perawatan antara ruang rawat biasa dengan ICU. Kemudian, pasien yang memiliki indikasi masuk ICU adalah pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan juga pasien yang memerlukan perawatan perioperatif. Kemudian, indikasi keluar HCU itu adalah pasien yang sudah stabil, tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat, atau pasien yang memburuk sehingga perlu dipindahkan ke ICU. Kemudian terapi dasar ICU itu disingkat sebagai FAST-BIP, di mana F itu adalah feeding, A-nya analgesia, S-nya adalah sedation, T tromboprophylaxis, H-nya head up, U-nya ulcer prophylaxis, G-nya glycemic control, S spontaneous breathing trial, B bowel movement, I inhaling catheter, dan D drug de-escalation. Dimulai dari F for feeding, di mana malnutrisi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan komplikasi dan juga dapat memperburuk hasil luaran pasien sakit kritis. Secara umum, 5,6 kJ per kilogram per hari adalah asupan target yang dapat diterima dan dapat dicapai pada pasien kritis. Tetapi pada pasien sepsis atau pasien koma itu memerlukan energi hampir 2 kali lebih banyak selama fase akutnya. Kemudian, jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan pada pasien, maka nutrisi enteral lebih dipilih daripada nutrisi parenteral dan harus dimulai sejak dini dalam 24-48 jam sejak masuk ICU. Kemudian, A for analgesia. Jadi, nyeri dapat memengaruhi pemulihan psikologis dan juga fisiologis pasien. Di mana pada pasien kritis itu merasakan nyeri bukan hanya karena penyakitnya saja, tetapi juga karena prosedur rutin, misalnya seperti perubahan posisi, prosedur hisap lendir, dan juga pada saat ganti pakaian. Namun, nyeri itu tidak selalu mudah dinilai pada pasien kritis, yang mungkin dapat diekspresikan diri, yaitu maka ukuran subjektifnya itu dapat diukur melalui perilaku yang berhubungan dengan nyeri, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan, dan indikator fisiologis misalnya seperti detak jantung, tekanan darah. Kemudian penilaian nyeri pada pasien tidak sadar itu menggunakan Behavior Pain Scale atau BPS, di mana pada BPS ini dikelompokkan ada 2, yaitu pasien dengan intubasi dan juga non-intubasi. Kemudian analgesik yang dapat digunakan yaitu misalnya seperti antiinflamasi non-steroid, kemudian acetaminophen, dan opioid. Namun opioid paling banyak digunakan meskipun dapat dikombinasikan dengan obat antiinflamasi non-steroid atau acetaminophen untuk pasien tertentu. Efek samping analgesia opioid itu juga harus diingat, di mana ketika mengoptimalkan manajemen nyeri, di mana efek sampingnya itu seperti depresi pernapasan, kemudian juga konstipasi, hipotensi, dan juga halusinasi yang merupakan hal umum yang harus dipantau pada pasien. Perhatikan juga harus diberikan memastikan analgesi yang diberikan secara memadai dan juga tidak berlebihan. Kemudian S itu adalah for sedasi, di mana sama juga halnya dengan analgesia, di mana sedasi itu sangat penting bagi pasien ICU, tetapi tidak ada aturan berapa banyak dan seberapa sering obat diberikan, dengan perhatian bahwa pemberian sedasi harus dititrasi pada individu. Jadi meskipun mungkin lebih mudah untuk menaikkan dosis sedasi agar pasien tenang, namun oversedasi juga dapat memiliki efek yang berbahaya pada pasien. Misalnya peningkatan risiko trombosis vena, kemudian penurunan motilitas usus, hipotensi, berkurangnya kemampuan ekstraksi oksigen jaringan, polineuropati,
peningkatan lama rawat di ICU, dan juga peningkatan biaya. Sehingga penghentian sedasi transian harian dapat mengurangi efek tidak menguntungkan dan lama rawat inap di ICU. Pada di ICU itu untuk mengukur dari sedasinya itu menggunakan Richmond Agitation Sedation Scale atau RASS, di mana pada target sedasi dari pasien ICU biasanya -2, yaitu like sedation. Kemudian T for thromboembolic prophylaxis, di mana pasien yang tidak mendapatkan profilaksis memiliki resiko terkena DVT atau deep vein thrombosis itu sekitar 13–31%. Jadi tujuannya itu adalah mencegah dan mengurangi ulcus decubitus dan emboli, hypercoagulability, dan juga DIC, dan juga termasuk DVT. Jadi asesmennya itu kita menilai adanya tanda-tanda ulcus decubitus pada pasien. Untuk intervensi pastinya pemberian profilaksis misalnya seperti heparin, kemudian miringkan pasien ke kanan ke kiri setiap 2 jam, kemudian menggunakan kasur angin. Lalu di H for head of the bed elevated. Jadi posisi kepala itu dinaikkan head up pada 30–45 derajat, di mana hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya reflux gastroesofageal pada pasien dengan ventilasi mekanik, dan juga penurunan angka pneumonia nosokomial ketika pasien dirawat pada semi recumbent. Kemudian U for ulcer prophylaxis, di mana tujuannya itu adalah mengurangi dan mencegah adanya risiko perdarahan gastrointestinal. Intervensi yaitu penggunaan obat-obat anti-ulkus lambung, misalnya seperti proton pump inhibitor atau PPI, sucralfate, antagonis reseptor H2. Kemudian G for glycemic control, jadi tujuannya itu mencegah terjadinya diabetes dan juga hiperglisemi. Assessmentnya yaitu target dari glukosa pada pasien ICU itu adalah kurang dari 180 mg per dl. Sehingga intervensinya itu dilakukan kontrol gula darah secara rutin, khususnya pada pasien diabetes, dan pasien yang tidak diabetes juga perlu diperiksa. Kemudian S for spontaneous breathing trial, di mana penilaian secara berkala merupakan metode yang aman, efektif, dan juga sangat terprediksi untuk menentukan SBT atau spontaneous breathing trial. Dan juga penggunaan ventilator dalam jangka waktu yang lama itu dapat meningkatkan risiko ventilator associated pneumonia, sehingga harus diperiksa untuk SBT-nya. Kemudian B for bowel movement, jadi gangguan gastrointestinal motilitas termasuk ileus, konstipasi, dan diare itu merupakan penyakit umum yang didapat pada pasien kritis. Sehingga penilaian rutin dan juga terapi untuk mempertahankan fungsi normal usus harus dilakukan pada semua pasien kritis. Lalu E for inhaling catheter. Jadi inhaling catheter pada ini itu termasuk kateter urin, vena central catheter, kemudian arteri pulmonalis, dan juga dialisis. Umumnya yang digunakan pada pasien kritis biasanya. Dikarenakan alat ini menghubungkan dunia luar dan dunia dalam menghubungkan dalam tubuh ke luar tubuh, sehingga memiliki risiko infeksinya itu sangat tinggi, sehingga diperlukan menjaga kebersihan dan juga perawatan berkala untuk menurunkan risiko infeksinya. Kemudian D for drug de-escalation, di mana secepat mungkin dilakukan untuk pengambilan kultur sehingga kita mengetahui bakteri apa yang menyebabkan penyakit pasien tersebut, sehingga kita juga dapat memberikan terapi antibiotik yang sesuai dan juga yang optimal pada pasien, dan juga dapat meminimalkan paparan obat antimikrobial broad spectrum. Baik, berikut merupakan referensi pada materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.